kalau kalian lagi di Indragiri Hilir dan pengen punya pengalaman baru, hari ini aku akan ajak kalian langsung ke destinasi wisata religi yang cukup terkenal. Tapi uniknya, hari ini kita nggak akan naik mobil untuk sampai ke tempat tujuan, tapi kita harus naik speedboat dulu. Yuk, ikutin aku. Akhirnya setelah 30 menit kita sampai juga di Pelabuhan Hidayat. Yang menariknya, begitu kita turun dari speedboat, kita langsung disambut oleh deretan UMKM, dari kedai kopi, jajanan, sampai deretan pernak-pernik atau oleh-oleh yang mungkin bisa teman-teman bawa pulang ketika sudah sampai ke Hidayat. Nah, tujuan kita masih ada di depan, kita masih membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke makam Tuan Guru Sapat menggunakan transformasi ojek. Yuk, ikutin aku terus! Akhirnya kita sudah sampai di kawasan makam Tuan Guru Sapat. Dan tentunya sepanjang perjalanan tadi nih dari pelabuhan sampai ke area sini ternyata banyak masyarakat di sini yang menjadi pelaku UMKM, menjual berbagai oleh-oleh dan pernak-pernik untuk para pengunjung yang datang kemari. Bisa dilihat juga suasana di sini nyaman, bersih, dan rapi. Tentunya fasilitasnya juga sudah cukup lengkap sehingga memudahkan para pengunjung yang datang ke sini. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di kawasan makam Tuan Guru Sapat dan tentunya kita akan mencari tahu sejarah tentang Tuan Guru Sapat. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Musayaf yang salah satu tokoh masyarakat di Desa Hidayat. Dan kita akan belajar sama-sama tentang Tuan Guru Sapat. Bapak izin kalau boleh tahu, para pengunjung yang datang ke sini sebelum sampai ke makam Tuan Guru Sapat biasanya mengunjungi yang mana dulu, Pak? Rata-rata pengunjung yang ziarah ke tempat daerah Hidayat Sapat ini mula-mula datang itu langsung ke rumah wakaf. Ke rumah wakaf yang di sebelah sini, Pak. Rumah wakaf ini di sini diadakan doa selamat, makan makanan ringan, minta izin, lalu penziarah untuk pergi ke ziarah ke makam Tuan Guru Sapat. Jadi Bapak kan dari saya kecil itu kan sebenarnya sudah pernah datang ke sini dan beberapa kali datang ke sini kan. Iya. Nah, saya pernah dengar cerita nih katanya sumur yang ada di sini tuh memang sudah lama sekali umurnya gitu, Pak. Ada nggak sejarah yang tertentu kenapa sumur ini masih aktif digunakan sampai sekarang, Pak? Nah, sumur ini ya ini yang dikenal sumur yang bersejarah tuh di sini, Pak. Sumur yang ini berarti ya, Pak ya? Sumur ini yang kecil ini. Jadi sejarahnya ini itu pada agresi Belanda daripada anak beliau yang nama Abdul Hamid. Itu sedang berwudu sore waktu hampir maghrib lah. Jadi beliau datang tentara Belanda untuk menangkap beliau. Namun terjadi beliau tuh dipaksa untuk menyerah. Tapi beliau tidak mau, kan beliau tuh ditembak oleh tentara Belanda. Tembakan pun tidak tembus kepada beliau itu. Namun karena beliau itu diselamkan ke air, itulah meninggal beliau ini. Jadi tempat inilah sejarah pahlawan kemerdekaan meninggal salah satu anak beliau, yaitu sumur ini. Jadi karena pengunjung ini mengambil berkat di sini, dan di sini sumur yang paling tua. Tempat orang ambil air wudhu, orang tua yang lama itu orang tua Bahari ya. Nah itu mengambil air di sini untuk mengambil berkat sampai sekarang ini. Kunjungan kali ini terasa spesial karena di hari ini bertepatan dengan 10 Muharram, yang dimana ibu-ibu semangat banget gotong royong bikin bubur Asyura untuk meningkatkan rasa syukur, kepedulian, dan juga menjaga silaturahmi di hari yang baik ini. Tentunya kita makan bubur Asyura.
Makan yuk. Jadi sejarah beliau di sini, kiprah beliau adalah mencerdaskan masyarakat yang mana ketertinggalan di dalam bidang agama. Jadi dakwah beliau untuk membina masyarakat. Beliau di sini sebagai Mufti Indragiri. Nah, jadi sejarah beliau jadi mufti itu, beliau pertama kali tinggal di Sapat sekitar 7 bulan. Beliau itu sebagai tukang emas, belum dikenal masyarakat. Nah, sesudah beliau itu dikenal oleh masyarakat, masyarakat sudah mengetahui kealiman beliau, dan kealiman beliau ini sudah didengar oleh Raja di Rengat. Makanya Raja Rengat meminta supaya beliau ini untuk diangkat menjadi mufti. Setiap tahunnya, kawasan wisata religi Tuan Guru Sapat menjadi pusat berkumpul ribuan peziarah dalam agenda Haul Tuan Guru Sapat, yang juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 4 Syakban dan selalu dipadati masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, bahkan hingga mancanegara. Momentum ini menjadi bukti bahwa Tuan Guru Sapat memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahelmi SPD MSI selaku Camat Kuala Indragiri. Atas nama pemerintah Kecamatan Kuala Indragiri, kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir atas upaya mempromosikan potensi wisata daerah, khususnya wisata religi Makam Tuan Guru Sapat yang berada di Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri. Wisata religi ini tidak hanya menjadi destinasi ziarah yang syarat nilai sejarah, spiritual, dan budaya, tetapi juga merupakan aset daerah yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, menggerakkan UMKM lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap melalui kegiatan promosi ini, Makam Tuan Guru Sapat semakin dikenal luas, sehingga mampu menarik lebih banyak peziarah dan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Kecamatan Kuala Indragiri dan Kabupaten Indragiri. Mari bersama-sama menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan warisan sejarah ini sebagai kebanggaan daerah, sekaligus daya tarik wisata religi yang bernilai bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramainya kunjungan peziarah setiap minggunya memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Desa Hidayat. Kehadiran para pengunjung menciptakan peluang usaha bagi pelaku UMKM, pedagang oleh-oleh, penyedia jasa transportasi, hingga usaha kuliner yang berada di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata religi tidak hanya melestarikan nilai sejarah, tetapi juga memberikan salah satu penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Seru banget perjalanan kita kali ini, nggak cuma belajar tentang sejarah Tuan Guru Sapat, tapi kita juga bisa melihat gimana sih wisata religi itu memberikan manfaat yang luar biasa besar kepada masyarakat sekitarnya, seperti dari jasa transportasi, dari UMKM, dan fasilitas yang tersedia di sini. Kalau kalian mampir ke Indragiri Hilir, jangan lupa sempatkan datang ke Hidayat ya. Saya adalah Salsabila, sampai ketemu di episode berikutnya.